Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fania Rufa Farlan. Saya dari kelas AK 301 dari mata kuliah Akuntansi Keuangan satu dari Prodi PJJ Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran akuntansi keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk yang pertama kita masuk pada pendahuluan. Pada akuntansi keuangan berfokus pada penyusunan laporan keuangan standar seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas yang memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti SAK atau BSAK atau IFRS untuk memastikan keterbandingan, relevansi, dan keakuratan informasi tersebut. Informasi ini bersifat historis dan objektif, berbeda dengan akuntansi manajemen yang lebih prospektif. Tujuannya adalah memberikan gambaran keuangan yang andal untuk pihak eksternal dan internal. Selanjutnya, masuk pada pengertian akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan proses pencatatan ringkasan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Peran utamanya adalah menyediakan data akurat tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang akan menjadi dasar bagi berbagai pihak seperti manajer, investor, dan kreditor dalam membuat keputusan ekonomi. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah ada 4. Yang pertama, apa saja komponen informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan? Yang kedua, bagaimana kerangka konseptual akuntansi keuangan mendukung kualitas informasi untuk pengambilan keputusan? Yang ketiga, bagaimana peran spesifik informasi akuntansi keuangan dalam pengambilan keputusan oleh berbagai kelompok pengguna seperti investor, kreditur, manajemen, pemerintah, dan lain sebagainya. Yang keempat, apa saja tantangan dan keterbatasan akuntansi keuangan dalam konteks pengambilan keputusan? Untuk tujuan juga ada 4. Yang pertama, menjelaskan secara rinci output dan karakteristik informasi akuntansi keuangan. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara kerangka konseptual akuntansi dengan kualitas informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, menguraikan peran konkret laporan keuangan dalam berbagai jenis keputusan ekonomi oleh tiap kelompok pengguna kepentingan. Yang keempat, mengidentifikasi keterbatasan informasi akuntansi keuangan agar pengguna dapat menerapkannya secara kritis. Selanjutnya masuk pada definisi dan output akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah proses yang berujung pada penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan dengan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Output utama pada akuntansi keuangan adalah laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama ada laporan posisi keuangan, yaitu neraca, menggambarkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif, yaitu menunjukkan kinerja keuangan, baik itu pendapatan dan beban selama suatu periode. Yang ketiga, laporan arus kas, yaitu untuk memantau likuiditas operasional, investasi, dan pendanaan krusial untuk kelangsungan usaha. Yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu menunjukkan perubahan model perusahaan selama periode tertentu. Yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan yang berisi mengenai penjelasan dan rincian kebijakan akuntansi yang digunakan untuk memberikan konteks dan detail yang penting.
Untuk selanjutnya, peran spesifik dalam pengambilan keputusan. Pada akuntansi keuangan berperan sebagai bahasa bisnis yang universal. Perannya dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari perspektif berbagai pengguna kepentingan. Yang pertama ada bagi investor atau pemilik dan calon investor ya. Investor adalah pengguna utama laporan keuangan. Keputusan utamanya adalah membeli, menahan, atau menjual instrumen kepemilikan sahamnya. Hal yang akan dilakukan yaitu menganalisis profitabilitas dan pertumbuhan. Yang kedua, analisis resiko dan struktur modal. Yang ketiga, analisis arus kas. Dan empat, valuasi, penilaian saham. Yang kedua, ada bagi kreditur dan pemberi pinjaman seperti bank atau pemegang obligasi. Keputusan utamanya adalah memberikan atau tidak memberikan pinjaman serta menetapkan suku bunga dan syarat perjanjian. Hal yang dilakukan yaitu menganalisis likuiditas, menganalisis solvabilitas, analisis coverage atau cakupan bunga. Yang keempat ada pinjaman atau anggunan. Selanjutnya ada bagi manajemen perusahaan. Meskipun memiliki akses informasi akuntansi manajemen yang lebih rinci dan internal, manajemen juga sangat memerlukan akuntansi keuangan untuk komunikasi dengan eksternal, perencanaan strategis dan penganggaran, keputusan pendanaan dan investasi, pengendalian dan evaluasi kinerja unit bisnis. Selanjutnya ada bagi pemerintah dan regulator, misalnya OJK dan DJP. Dalam perpajakan, laporan keuangan komersial merupakan titik awal untuk menghitung pajak penghasilan badan, yaitu PPh badan. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menggunakan laporan keuangan untuk memverifikasi kewajiban pajak perusahaan. Dalam regulasi dan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK memantau kesehatan dan kepatuhan perusahaan publik, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya melalui laporan keuangan yang mereka laporkan secara berkala. Untuk perencanaan kebijakan ekonomi, yaitu data agregat dari laporan keuangan tersebut, berbagai sektor membantu pemerintah menganalisis kondisi perekonomian nasional dan merumuskan kebijakan fiskal atau moneter. Selanjutnya ada tantangan dan keterbatasan. Yang pertama bersifat historis. Untuk mencatat kejadian masa lalu, bukan masa depan, pengambilan keputusan sangat membutuhkan prediksi sehingga perlu analisis proyeksi. Yang kedua, mengandung estimasi dan judgement. Penyusunan laporan dapat melibatkan estimasi seperti penyusutan, nilai wajar, dan lain-lain. Kebijakan akuntansi ini yang berbeda dapat menghasilkan angka yang berbeda untuk realitas ekonomi yang sama. Yang ketiga, tidak mengukur nilai dan non-keuangan. Aset tidak berwujud seperti reputasi merek, kualitas sumber daya manusia, dan inovasi seringkali tidak tercermin sempurna dalam neraca. Yang keempat, potensi bias manajerial. Adanya earnings management di mana manajemen mungkin memanfaatkan fleksibilitas dalam standar akuntansi untuk mengarahkan persepsi pengguna. Yang kelima, keterbatasan biaya historis. Pada aset yang dicatat sebesar biaya perolehannya mungkin tidak mencerminkan nilai pasar saat ini, tapi mengurangi relevansi untuk beberapa keputusan. Selanjutnya ada kesimpulan, itu akuntansi keuangan memainkan peran yang tidak tergantikan atau sangat penting dalam sistem ekonomi modern sebagai penyedia informasi yang struktur
terstandarisasi dan diaudit. Laporan keuangan berfungsi sebagai fondasi bagi pengambilan keputusan ekonomi yang rasional bagi berbagai pemangku kepentingan, dari keputusan investasi dan pemberian kredit hingga regulasi pemerintah dan pertanggungjawaban manajemen. Informasi akuntansi keuangan mengurangi asimetri informasi, menurunkan resiko dan meningkatkan efisiensi alokasi modal dalam perekonomian. Kerangka konseptual yang berfokus pada relevansi dan mengandalkan dan keandalan memastikan kualitas informasi yang akan dihasilkan. Untuk saran, dalam pengambilan keputusan disarankan menganalisis laporan keuangan secara mendalam, rasio, tren, kooperatif, dan pencatatan atas laporan. Penyusunan laporan wajib berkomitmen pada transparansi serta standar akuntansi untuk membangun kepercayaan pasar. Sementara regulator dan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI perlu menyempurnakan standar akuntansi guna mengakomodasi tantangan baru seperti aset kripto dengan menekankan relevansi pengukuran nilai wajar tanpa mengorbankan keandalan. Ini untuk daftar pustakanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari kita. Saya akhiri presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.